Jadi Anda memiliki sumber daya global. Lambang apa yang tergantung di sana di antara keduanya? Itu adalah sumber tenaga yang berasal dari sana. Oh begitu. Apakah itu kunci yang membuka dunia bawah dan alam surga? Aku ingin tahu siapa yang memegangnya, yang memiliki 3 mahkota. Pada hari Kamis, ribuan orang yang sebagian besar adalah kaum muda menjawab seruan media sosial untuk berdemonstrasi menentang pemadaman listrik yang sering terjadi dan kekurangan air di pulau yang terletak di lepas pantai Tenggara Afrika. Penjarahan dan serangan yang meluas di pusat perbelanjaan dan beberapa orang kehilangan nyawa. Dan para anggota generasi Z menyerukan agar gerakan ini terus berlanjut. Yang menarik dari gerakan ini adalah bahwa ini adalah hal yang baru. Saya belum pernah melihat hal ini selama 15 tahun. Sebagian besar anggotanya adalah pelajar, anak-anak muda. Jadi itulah mengapa mereka menyebut gerakan mereka sebagai gerakan Gen Z. Dan tidak ada, saya belum melihat ada pemimpin politik di belakangnya. Saya belum melihat ada politikus yang memanfaatkannya. Jadi gerakan ini sebagian besar adalah anak-anak muda. Tapi bagian yang sulit dari gerakan ini adalah bahwa pada akhir protes, di penghujung hari pada hari Kamis, para pengunjuk rasa menjadi semakin keras. Dan itu, sepertinya itu adalah populasi yang berbeda. Karena gerakan Gen Z mengatakan bahwa mereka adalah gerakan yang damai. Mereka tidak ingin ada kekerasan. Mereka tidak ingin melakukan kudeta. Mereka mengatakan bahwa mereka hanya ingin didengar. Mereka ingin menerapkan ID biometrik nasional yang diperlukan untuk bekerja. Dan inilah masalahnya. Hal ini sebenarnya dipasangkan dengan amnesti untuk imigran ilegal. Jadi skema baru yang sedang mereka kerjakan di Inggris ini, mereka memasarkannya sebagai metode untuk mengekang imigrasi ilegal. Tapi sebenarnya tidak ada hubungannya dengan imigrasi ilegal. Ini adalah upaya untuk memaksa semua orang masuk ke dalam sistem ini. Dan mereka mengatakan, Anda tahu, pertama-tama untuk bekerja, selanjutnya untuk berbelanja, untuk perawatan kesehatan, untuk tunjangan pemerintah. Dan itu akan datang kepada kita seperti kereta barang. Beberapa tahun setelah pertama kali diusulkan pada tahun 2010, Obama mulai mendorong ide bahwa kita membutuhkan ID digital untuk mengakses internet sehingga kita tidak bisa anonim lagi di internet. Kita harus jelas, ini adalah alat untuk totalitarianisme. Anda bekerja untuk Bank Dunia sebagai pengacara. Anda adalah seorang bankir dan Anda adalah seorang whistleblower di Bank Dunia. Tidak hanya sekali, tapi beberapa kali. Puncaknya adalah ketika Anda membongkar kecurangan dan penyelewengan yang bernilai hampir $1 miliar di Bank Dunia di Indonesia. Untuk itu, Anda mendapat slip merah muda pada tahun 2009. Kembali ke Federal Reserve dan Bank Dunia. Kelompok-kelompok ini bersekongkol dengan penjahat terbesar dari semuanya, para Yesuit yang membeli Bank of America, dan mereka memiliki kesepakatan rahasia kecil untuk mencoba untuk membagi-bagi kekayaan dunia. Sementara itu, semua negara di dunia tahu bahwa pencurian ini sedang berlangsung. Kita berbicara tentang premanisme terbesar dari semuanya, dan itu adalah para Yesuit di Vatikan. Kami mengembalikan agama di negara kami, dan kami mengembalikannya dengan cepat dan kuat. Karena agar Amerika menjadi bangsa yang besar, kita harus selalu menjadi satu bangsa di bawah Tuhan, frasa yang ingin dihilangkan oleh kaum kiri radikal. Tapi Ben, saya rasa kita tidak akan membiarkan mereka menghilangkannya, kan? Kami akan membuat Amerika kaya dan sehat lagi. Dan mengapa kita tidak bilang kaya, sehat, dan religius lagi, oke? Haruskah saya tambahkan itu untuk grup ini? Benar dan Patrick? Dan Anda tahu mereka bekerja langsung dari Gedung Putih. Mereka tidak pernah melakukan itu. Itu tidak pernah dilakukan sebelumnya. Tidak ada presiden lain yang mengizinkan itu. Saya pikir Anda tahu mereka bilang pemisahan. Mereka bilang pemisahan antara gereja dan negara, kata mereka kepada saya. Saya bilang, baiklah, mari lupakan itu untuk kali ini. Kami bilang, benarkah? Ada pemisahan? Saya tidak tahu apakah itu hal yang baik atau buruk. Saya tidak yakin. Tapi ada pemisahan atau tidak, kalian ada di Gedung Putih di tempat yang seharusnya. Dan kalian mewakili negara kita. Dan kami mengembalikan agama ke negara kita. Dan ini hal yang besar. Mereka yang mendambakan perdamaian harus bersiap untuk perang. Ini tentu bukan ide baru. Kalian semua tahu itu. Asal-usulnya berasal dari abad keempat Roma dan telah diulang sejak saat itu, termasuk oleh Panglima tertinggi pertama kita, George Washington, pemimpin pertama Departemen Perang, ini menangkap sebuah kebenaran sederhana namun mendalam. Untuk memastikan perdamaian kita harus bersiap untuk perang. Mulai saat ini, satu-satunya misi Departemen Perang yang baru dipulihkan adalah berperang.
bersiap untuk perang dan bersiap untuk menang, tak kenal lelah dan tanpa kompromi dalam hal itu. Ini adalah Vatican.com. Dan ini adalah artikel dari tahun 2018. Ini bukan artikel dari tahun 1500-an. Tidak. Dan itu berbicara tentang siapa dan apa itu. Yesuit, Serikat Yesus, Ordo Yesuit. Dan mari kita membacanya. Setidaknya mari kita baca bagian pertama. Para Yesuit berfokus pada penelitian intelektual. Pendidikan sekolah, pendidikan tinggi, seminari agama. Mereka menjadi kepala sekolah di Eropa. Itu sejarah. Mereka mengelola banyak sekali universitas. Dan yang tidak mereka kendalikan secara langsung, mereka kendalikan secara tidak langsung. Titik. Mereka adalah kepala sekolah dunia. Kurikulum dunia adalah sekolah atas ideologi Jesuit. Apakah kita suka atau tidak? Orang-orang ini berada di balik pembunuhan yang tidak diinginkan. Tokoh politik dan agama. Orang-orang ini berada di balik fermentasi perang, revolusi. Dan sekarang mereka telah datang ke depan dengan ksatria kepausan mereka, menyamar sebagai evangelis. Dan mereka akan melaksanakan agenda kepausan. Tanda binatang itu akan diproklamirkan. Dan kita akan menuju konflik terakhir. Dan umat Allah memiliki keputusan untuk dibuat untuk hukum dan kesaksian.